Oke guys, selanjutnya yang C, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran dan pemberian sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik profesi. Setiap dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman profesi hakim yang dilaporkan oleh siapapun juga wajib diteliti lebih lanjut untuk memeriksa laporan mengenai dugaan pelanggaran. Adapun tahap-tahapan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim terdiri dari 1. Pemeriksaan oleh tim pemeriksa komisi yudisial. Oke, dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, tim pemeriksa KY melakukan hal berikut. Yang A. Melakukan verifikasi terhadap laporan. B. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. C. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan. Yang D. Melakukan pemanggilan dan minta keterangan dari saksi. E. Menyimpulkan hasil pemeriksaan. Pasal 22 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang KY. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa memiliki tahapan yang terdiri dari A. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dilakukan dengan terlebih dahulu meminta klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya pemanggilan, di mana setiap pemeriksaan harus dibuat berita secara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa. Yang B. Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dapat menyatakan bahwa dugaan terbukti ataupun tidak terbukti. Jika dugaan terbukti, maka KY dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Yang selanjutnya yang 2, pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim dapat dikatakan sebagai forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan tim pemeriksa KY ataupun MA untuk diberhentikan sementara ataupun diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim yang bersangkutan. Jadi disimpulkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim dibentuk apabila Ketua MA dan Ketua KY menerima laporan hasil pemeriksaan yang mengusulkan agar hakim terlapor dijatuhi sanksi pemberhentian yang termasuk ke dalam kategori sanksi berat. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari 3 orang hakim dan 4 anggota komisi yudisial. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim antara lain: A. Penetapan Majelis Kehormatan Hakim melalui penetapan bersama antara Ketua MA dan Ketua KY. B. Majelis yang telah ditetapkan wajib mempelajari dengan seksama hasil pemeriksaan yang diberikan oleh tim pemeriksa. Yang C. Majelis menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada sekretaris majelis untuk memanggil hakim terlapor agar hadir untuk membela diri pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa surat-surat saksi-saksi yang dianggap perlu. Panggilan harus sampai pada hakim terlapor paling lama 3 hari kerja sebelum hari sidang. Yang D. Pemeriksaan dalam persidangan dengan mendengarkan keterangan dari hakim dilapor
terlapor serta memeriksa terbukti dan sanksi yang diajukannya. Keputusan harus dibacakan paling lama 14 hari kerja sejak majelis dibentuk. Keputusan diserahkan kepada ketua MA dan ketua KY paling lama 7 hari kerja sejak tinggal pemeriksaan selesai. Selanjutnya yang 3. Yang 3, pemeriksaan bersama. Pemeriksaan bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh satu tim pemeriksa yang merupakan tim gabungan yang dibentuk bersama oleh MA dan KY untuk melakukan pemeriksaan guna mendapatkan keyakinan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran. Pemeriksaan bersama dilakukan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara MA dan KY mengenai usulan KY tentang hasil pemeriksaan dan atau penjatuhan sanksi ringan, sedang, berat selain sanksi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu, pemeriksaan bersama dapat pula dilakukan dalam hal A. Terdapat laporan yang sama yang diajukan atau ditembuskan kepada MA dan KY. Yang B. Diketahui terdapat satu permasalahan sama yang masih dilakukan pemeriksaan oleh MA dan KY. Yang C. Terdapat informasi dan atau laporan yang menarik perhatian publik dan masing-masing lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama. Selanjutnya, tata cara pemeriksaan bersama diatur di dalam pasal 5-8 peraturan bersama MA dan KY tentang pemeriksaan bersama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa KY, dugaan dinyatakan terbukti, maka KY mengusulkan sanksi terhadap hakim terlapor kepada MA. Yang B. Jika MA tidak sependapat mengenai usulan sanksi yang seharusnya dijatuhkan, maka MA dapat menyampaikan pendapatnya kepada KY paling lama 30 hari kerja sejak usulan diterima. Yang C. Apabila KY tidak sependapat juga dengan MA, maka KY dapat mengusulkan untuk dilakukannya pemeriksaan bersama paling lama 30 hari kerja sejak pendapat MA diterima. Jika KY tidak mengusulkan pemeriksaan bersama dalam jangka waktu itu, maka KY dianggap menyetujui pendapat MA. Nah, yang D. Apabila ada usulan pemeriksaan bersama, maka tanggapan harus disampaikan paling lama 14 hari kerja sejak sampainya usulan. Yang E. Kemudian dibentuklah tim pemeriksa yang terdiri dari 2 orang anggota MA dan 2 orang anggota KY, di mana tim ini akan memeriksa laporan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa KY untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pemeriksaan. Yang F. Dalam hal laporan dari tim pemeriksa KY tidak sesuai. Yang F. Dalam hal laporan dari tim pemeriksa KY tidak sesuai dengan kaidah pemeriksaan, maka tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan lapangan. Yang G. Pemeriksa harus selalu dalam waktu 30 hari sejak penetapan tim pemeriksa, kesimpulan dan rekomendasi dari tim pemeriksa bersama diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat tim. Yang H. Tim pemeriksa memberikan hasil kesimpulan rekomendasi kepada MA agar bisa dilaksanakan oleh MA.
Setelah melalui tahap pemeriksaan, maka akan diperoleh keputusan dan kesimpulan akhir mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran. Jika dugaan tidak terbukti, maka akan dilakukan rehabilitas nama baik pada hakim terlapor. Namun apabila terbukti benar bahwa ada pelanggaran, maka sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain: satu, sanksi dari IKHI. Sanksi dari IKHI dikenakan apabila hakim yang menjadi anggota dari IKHI melanggar kode etik yang telah dibentuk oleh IKHI. Sanksinya antara lain teguran, skorsing dari keanggotaan IKHI, pemberhentian sebagai anggota IKHI. Pasal 9 kode etik hakim. Yang kedua, sanksi dari MA. Sanksi berdasarkan pasal 19 peraturan bersama MA dan KY tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebagai berikut. 1. Sanksi terdiri dari A. Sanksi ringan, teguran lisan, teguran tertulis, teguran tidak puas secara tertulis. Yang B. Sanksi sedang, penundaan kenaikan gaji berskala selama 1 tahun dan penurunan gaji selama 1 tahun kali kenaikan gaji berskala 1 tahun selama 1 tahun maksudnya ya. Yang selanjutnya, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Hakim non palu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penangguhan promosi. C. Sanksi berat, pembebasan dari jabatan. Hakim non palu paling lama 6 bulan dan lebih dari 2 tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi di atas berlaku untuk hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Terhadap hakim ada HUC dan hakim agung tingkat, dan jenis sanksinya terdiri dari sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 bulan, sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan. Oke. Dalam hal terjadi penyimpangan atas kode etik yang terdapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka dalam hukum pidana kita dapati ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan tercela dan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dan hal tersebut diatur dalam pasal 210, pasal 420 ayat 1 dan 2 serta pasal 411 KUHP. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut di atas, diharapkan para hakim lebih berhati-hati dalam sikap dan bertindak agar tak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang pada akhirnya justru akan merugikan dirinya sendiri.